Saya ngebuang tuh bubur tuh di situ aja. Itu siang kejadiannya. Mungkin jam 11 siang baru jualan gitu, jam 11 atau jam 12. Siang saya bawa tuh dandangnya kan cukup berat, ada buburnya kan. Saya bawa, saya ngebuka pintu itu. Ngebuka yang sebelah kiri tuh yang paling ujung. Saya ngebuka, tuh ada sosok kayak tuyul gitu Kak. Tuh rambutnya tuh jarang-jarang gitu. Lidahnya tuh panjang ngejilatin kloset ini Kak. Muterin kamar. Jadi kayak dari belakang pindah ke depan ke pintu, iya gitu. Kan bingung saya, apaan tuh. Udah paksain tidur. Saya paksain tidur, kebangun lagi Kak. Barunya lebih parah, saudara. Saya udah kayak orang gimana ya, udah kayak gini. Saya bangun, saya ngeliat sosok dia lagi. Dia datang tuh ke tetangga desa juga, datang dimintain ini kenapa gitu. Baru di situ kayaknya terbuka. Ya dia tuh kayak melihara sosok ini. Jadi sama duit bibit. Jadi dia melihara tuh sama duit bibit. Jadi siapapun yang ngambil duit dia, mau 100 perak, 1000 perak, itu harus dibarter dengan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sobat-sobat jelajah malam. Malam ini saya Mona mulai hari ini bertugas sebagai host di jelajah malam. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang punya cerita untuk dibagikan nih ke kita semua, terutama untuk ke sobat-sobat jelajah malam yang setia menonton semua tayangan kita. Kita sambut dulu narasumber kita dengan Mas siapa? Angga. Mas Angga. Apa kabar Mas Angga? Baik. Gimana tadi perjalanan ke sini? Macet banget sih dari Citayam tadi. Iya, cukup jauh ya ke sini. Makasih banyak Mas Angga sudah menyempatkan waktunya nih untuk datang ke kita. Ini mau cerita apa nih kita malam ini nih? Cerita pengalaman pribadi saya pas masih jadi karyawan tukang bubur. Oh, karyawan tukang bubur di daerah Bantul. Bantul. Ini kalau boleh tahu, apakah mangkal atau keliling? Jadi bos ini punya 2 pangkalan, tapi yang masih hidup tuh pangkalan saya, tuh yang satu enggak. Hidup tuh dalam arti masih aktif ya. Jualan gitu ya. Oke, sebentar ya, tahan dulu nih ceritanya ya. Untuk sobat-sobat jelajah malam yang ingin juga bercerita di studio jelajah malam seperti Mas Angga ini, bisa menghubungi nomor WA yang nanti akan kita tampilkan di bawah sini. Dan akan saya cantumkan juga di deskripsi video-videonya jelajah malam, supaya sobat-sobat bisa tinggal mengirimkan voice note ke nomor WA-nya jelajah malam. Kisi-kisi ceritanya seperti apa, nanti yang kita anggap layak tayang, sobat akan kita hubungi untuk datang ke studio kami, atau mungkin kami yang akan mendatangi sobat-sobat semua bila memang sobat berhalangan datang ke studio jelajah malam. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya sobat-sobat semua selalu mendapatkan notifikasi begitu kami menayangkan video-video terbaru. Nah, gimana ceritanya dari Mas Angga? Ini dia ceritanya. Gimana
Mas Angga ceritanya nih. Jadi ini pengalaman saya di tahun 2022 Kak. Tepatnya di mungkin bulan November atau awal-awal Desember ya. Ini kayaknya sampai inget banget berarti ini ya berkesan. Berkesan. Jadi awalnya ya dari om saya nih, jadi ponakan dari ibu saya kan, namanya Herman. Dia nawarin kerja ke saya. Kan posisi saya lagi nganggur juga kan pas itu. Dia nawarin, mau nggak tuh kerja, temen abang lagi nyari orang gitu, nyari karyawan buat kerja di tukang bubur gitu. Ya saya masih mikir sih sebenarnya siapa emang bosnya. Itu sih saya nggak bisa sebut namanya, sebut aja Dani lah. Si Dani ya butuh berapa orang, kalau saya sendiri saya nggak mau. Yaudah ntar ditanyain lagi deh sama si Dani. Abang saya ngomong kayak gitu Kak. Ya udahlah, obrolan-obrolan singkat, saya masih main lagi. Besokannya abang saya baru ngomong nih, ya kalau bisa ya 2 orang katanya nggak apa-apa, kamu cari ke siapa gitu. Di situ ngomong gitu, saya bingung nih nyari siapa ya buat berangkat ke Bantul gitu bareng-bareng di sana. Kalau sendirian juga kan kurang enak gitu Kak. Saya sempat nawarin ke teman saya juga tuh, cuma nolak gitu, nggak mau lah. Saya kepikiran nih punya ponakan yang baru lulus sekolah, namanya Imam. Saya nyamperin rumah dia nih, ngobrol, ketemu sama ibunya, ya masih saudara sih, tapi dia saudara dari kakek gitu. Saya ngomong, mau nggak kerja bareng gitu, daripada kamu kayak gini lulus nganggur-ngangguran gitu, ya saya temenin ke sana gitu. Akhirnya dia masih bingung kan, namanya baru lulus, umur segitu dia bingung tuh sebenarnya. Udah nggak apa-apa, ada saya gitu, gampang, ntar diajarin juga, kita bareng-bareng aja lah nyari pengalaman. Ya mikir, akhirnya mau tuh Kak. Saya ngechat lagi tuh sama abang saya, Herman, saya ngechat, ini saya berangkat sama Imam. Habis berangkat sama Imam, ya udah sampein aja ntar ke bosnya gitu, si Dani. Bentar Mas, jadi dari dihubungi itu sampai ke terus memutuskan untuk berangkat nih berapa lama tuh? Rencana berangkat itu masih 3 hari lagi Kak. Dari sejak dihubungi dari tadi itu? Ya. Karena dia juga baru balik nih dari Bantul. Udah gitu kita masih, ya akhirnya kan karena mau kerja bareng, kita sempat main tuh Kak. Udah main apa, kayak main PS atau gimana. Udah ngisi kesibukan. Besok malamnya lagi kita nongkrong tuh Kak di rumah teman saya namanya Agil. Kita nongkrong di situ. Tapi saya nggak sama saudara saya karena beda tongkrongan. Saya nongkrong di situ. Si Agil ini cerita, tiba-tiba ngomong gitu kayak, kamu katanya mau ikut Dani ya, bos Dani? Iya. Emang kenapa? Si Agil ini teman saya ngomong Kak, jadi kayak nggak usah ikut dia. Ya saya bingung dong, kan mau kerja, kenapa nggak boleh gitu? Udah mendingan nggak usah, yang lain aja gitu. Datang lagi nih si Aji, dia kan sempet nih, si Agil sama si Aji ini sempet kerja Kak, ikut si bos Dani ini. Dia ngomong ya biasalah, cerita-cerita pengalaman dia pas ikut Dani gitu, ya banyak gak enaknya. Dia ngomong segala macam bla bla bla. Ya saya masih, ya mungkin kamu aja kali berdua. Ya saya masih kekeh aja gitu Kak. Ya udah jalanin aja, ntar juga tahu. Kita masih santai. Bahasanya ntar juga tahu ya. Iya, ngobrol lagi, biasalah main gitar, ngopi, ngerokok. Akhirnya malam ya saya balik lagi tuh Kak. Udah masih ya namanya nyiapin buat ke Bantul, baju segala macam lah, prepare gitu. Walaupun berangkatnya masih ya sehari lagi kan. Situ nyiapin, masih ya santai-santai menikmati sebelum kerja. Udah dikasih WA nih ternyata Kak. Si Dani ini, bos saya ini udah dikasih WA sama om saya Herman. Tiba-tiba ngechat, kamu di mana? Lagi main, kita berangkat ya malam ini. Kaget kan, kirain ntar kayak apa gimana, lagi asik main gitu, berangkat. Dah emang berangkat dari mana bos? Ya sama itu aja, di saudara kamu aja tuh, sama Imam, di Imam aja. Ya udah kapan? Ya sekitar jam 9, jam 10 ntar kamu udah stay di situ, ntar saya datang gitu nih bos Dan ini. Ya saya langsung ke Imam, ngobrol kan sambil nunggu bos datang kan, ngobrol-ngobrol sama ibunya dia juga. Ya obrolan-obrolan biasa kayak orang tua ke anaknya gitulah. Oh jangan kali ya? Jangan kerja yang bener, nyari pengalaman, syukur-syukur betah gitu. Ya masih santai.
tiba-tiba travel ini datang tuh Kak, sekitar setengah 10-an dia datang, kita siapin tuh baju, tas segala macem, masukin ke dalam travel. Ada bos juga di situ, jadi ditaruh juga sama kacang goreng lah, dia sempat beli di daerah saya kan murah, beli kita masukin tuh semuanya. Pamit. Ini kacang goreng buat bubur ayam gitu campuran gitu. Saya masih di situ, akhirnya pamit ngobrol lagi sama orang tuanya, izin kita berangkat tuh Kak, singkat cerita. Dari Pemalang ke daerah Bantul, jalan sempat mampir dulu tuh di Temanggung buat makan, duduk di situ. Ya obrolannya enak Kak, bosnya Kak, dalam arti bisa mengayomi lah awalnya, bisa ngayomi kayak orang ini asik nih. Terus makan, jalan lagi sampai Jogja itu sekitar jam 2-an Kak, jam 2 dini hari, diturunin tuh tas sama tadi kacang semuanya segala macem, barang bawaan yang dari Pemalang diturun-turunin. Ya kamu ntar istirahatnya di sini. Jadi buat rumah bosnya ini rumah tua Kak. Rumah tua ada 3 kamar. Di tengah itu pembatas yang kita buat masak sate. Belakang lagi ada sumur tua nih. Di belakang sumur ini ada kamar mandi 3. Ya pakai seng. Kalau kamar saya pakai kayak triplek gitu. Ya kamu istirahat di sebelah sana. Jadi kamarnya kan 3. Ini kamar bosnya sama istrinya. Tengah kosong. Belakang kamar saya berdua nih, saya taruh di situ. Ya masih nggak ada kepikiran ternyata bakal terjadi hal kayak gitu Kak. Masih santai lah, kayak udah nikmat aja lah. Masih ngobrol, tidur. Si Dani ini bos saya ngomong tidur, dan begadang udah istirahat. Dan saya namanya anak muda kan masih main HP, ngerokok kan. Tidur. Di jam 10-an itu dibangunin Kak, kita bangun kan. Jadi walaupun saya satu kamar beda kasur Kak, ini saudara saya, ini saya, jadi kasurnya 2 tapi beda gini. Saya tidur sini, saudara saya di sini. Dia jam 10 ngebangunin, kita diajak nih, saya sama Imam diajak buat ke pangkalan. Jadi kayak buat ngeliatin nih pangkalannya ini. Terus yang di sebelah sana juga masih ada tuh jarak 2 km lagi pangkalan dia, tapi di sana nggak ada orangnya gitu. Kayak belum aktif lah, udah sempat aktif tapi ya ada satu kejadian. Akhirnya yang diaktifin di sebelah sini nih, di depan Bakpia Patu. Di situ cara ngebongkar, cara masang biar paham gitu diajarin. Udah tuh sampai jam 11 balik. Makan lagi, belum kerja tuh Kak. Kita datang itu belum langsung kerja. Masih ya training gitu biar tahu nih cara-cara kerjanya. Di jam 12 siang habis makan gitu. Ya masih belum kerja, kita santai lagi Kak. Santai, udah istirahat aja, ntar sore bangun ya jam 5. Ya bos. Masih santai, ya udah langsung pikiran kayak enak banget ya di Jogja, ntar kita bisa kesini ya, banyak planning Kak. Ya saudara saya kan pengen banget gitu jalan-jalan ke sini. Ya udah ntar kita kerja dulu nih, ntar baru kalau udah gajian jalan. Saya bilang gitu buat nyenengin dia lah. Dari situ singkat cerita itu jam 5 sore Kak, saya kebetulan nggak tidur kan, di sini ke depan ngambil kerupuk tuh. Diajarin lagi cara ngegoreng kerupuk kayak gini, cara ngegoreng ayam biar nggak cepat basi kayak gini, ini ngeblender cabai buat sambal kayak gini, ya diajarin semua kan di situ. Kayak beras juga kita diiniin kayak dibuang-buangin yang hitam-hitam, diajarin masih di situ. Sate juga kayak nih ntar kayak gini biar cepet jadi porsinya banyak. Ya bos, ya kita baru kan ngikut-ngikut aja. Tapi cara ininya ngajarinnya memang bener ya, maksudnya kita ngelihatnya iya, nggak ada kepikiran lurus aja gitu ya. Masih santai aja Kak. Orangnya juga awalnya asik. Saya mikirnya juga kayak gitu, nggak curiga sama sekali. Udah malam itu udah kelar, udah bisa. Besokannya nih, berarti kan di hari kedua ya Kak, saya di situ mulai kerja nih. Hari kedua dan hari pertama saya mulai kerja nih. Saya berangkat satu gerobak bertiga nih, saya, Imam sama bos. Berangkat jalan, dorong kan kebetulan jauh juga Kak, lumayan. Kita ngedorong juga harus ganti-gantian. Ngedorong sampai di pangkalan, udah seperti biasa bagian-bagian diajarin cara ngelayanin kayak gini, cara bikin teh kayak gini. Intinya diajarin lagi di situ. Udah mulai, oh iya bos, tahu-tahu ini bagian kamu apa, milih-milih aja bagian yang ngelayanin, apa yang nyuci piring, nganterin makan.
Jadi ntar kita dilepas Kak, kalau udah bisa nih, udah paham kita dilepas. Dari situ udah diajarin, saya mintanya di bagian nyuci piring sama nganter-nganterin. Karena saya nggak bisa ngelayanin gitu kalau ketemu yang perempuan kan masih Grogi. dia grogi gitu. Ya saya di ini nyuci piring udah tuh sehari, 2 hari, 3 hari, di 4 harinya itu kita dilepas. Kita jualan berdua nih, bosnya udah nggak ikut. Kita jualan berdua biasa, namanya kita jualan udah paham juga kan, udah tahu takaran segini, cara ngasih bumbu-bumbunya ini, apa aja dah gitu kita udah sedikit banyaknya udah paham Kak. Jualan biasa lagi, saya nyuci piring lah, rame kan, banyak mahasiswi beli. Di situ hari pertama jualan sebenarnya nggak dibilang rame ya rame kan, cuma kita jualan nggak pernah habis buburnya. Di hari itu di jam 9-an kan kita mulai jualan, berangkat tuh jam 5 subuh Kak. Sampai pangkalan itu udah bisa ngelayanin 5:30 lah. Kita prepare kayak gitu, bener masang tenda. Kebetulan bongkar pasang gitu. Dengan jam 9-an saudara saya kaget. Jadi kayak manggil saya kan lagi nyuci piring kan, ya jaraknya nggak jauh. Enggak sini. Apa? Dibuka lacinya. Kok duitnya banyak banget ya? Itu duit 50-an, 100 ribuan itu banyak banget Kak. Ya namanya orang jualan, saya masih kayak gitu. Enggak nyampe kayak gini, banyak banget diambil. Dalam arti dihitungin tuh tebel, mungkin kalau dinominalin ya kurang lebih 4 juta ada. Dan saya berdua jualan nggak mungkin segitu banyaknya loh. Masih mikir sebenarnya, tapi ya udahlah. Akhirnya udah tuh, saya bubur nggak habis, udah waktunya pulang tuh 10:30. Jam 11, jam 10:30 itu saya pulang berdua, bubur masih sisa kan, inisiatif dong Kak, daripada ini dibuang mubazir. Akhirnya kita bagi-bagiin tuh. Saya sih terutama, ada tukang parkir, ya orang-orang jalanan saya kasih ya. Kalau dibikin porsi mungkin masih ada 10 porsi, 7 porsi kan sayang Kak. Bagi-bagiin ya biasa. Maaf Mas Angga, bawa itu takaran berapa porsi sih? Kalau bawanya ya paling 4 liter, 3 liter. 4 liter tuh jadi berapa puluh mangkok? Kalau ngitungin itunya mungkin almarhum saudara saya yang tahu. Karena bagiannya cipiring itu tadi ya, jadi nggak merhatiin iya. Berapa banyaknya ya. Terus kayak ini seberapa juga saya nggak paham gitu loh. Udah nyampe rumah biasa lah gitu, belum tahu kan bosnya kalau buburnya itu saya kasihin. Saya masih biasa, rutinitas seperti biasa lah, nyuci segala macem. Nyucinya kan di sumur nih karena buburnya kan nggak ada. Dan pertama pas sama bos ini saya nggak pernah lihat bubur ini masih ada atau enggak, itu nggak pernah tahu. Saya tahunya pas kita udah jualan berdua nih baru tahu. Saya udah habis cuci lagi, udah jalan mungkin semingguan lebih ya, atau 8 hari di situ. Saya mungkin bosnya bingung nih orang nggak pernah ngebuang bubur di rumah gitu loh. Lama-lama dia merhatiin ya. Dia merhatiin. Saya lagi ngebagiin lagi tuh seperti biasa Kak, tiap hari itu nggak pernah habis. Jadi ya kegiatan saya habis jualan ya saya bagi-bagiin aja gitu. Singkat cerita dia tahu nih Kak, kalau buburnya ini saya bagiin. Tapi dia nggak mau negor di jalan. Saya masih ya dengan pikiran nggak tahu kan. Jalan, tiba-tiba di depan pintu itu dia udah tolak pinggang. Nungguin. Nggak kayak biasanya dia di dalam. Kayak tolak pinggang kayak gini, dia ngomong, kenapa dibagi-bagiin? Dengan ada kesel Kak, kenapa dibagi-bagiin? Lah kan sisa bos, sisa juga itu bubur saya, kamu nggak ada hak buat kayak gitu dibagi-bagiin. Ya, saya mikir di situ ya masih dengan argumen saya, ya sedekah lah, siapa tahu ada gitu kan buat rezeki lancar. Ini nggak usah nyeramain, kalau waktu jualan udah jualan aja, jangan so-soan kayak gitu. Dari situ ya yang kena saya, karena saya paling tua juga ya, saya ngebagiin juga, akhirnya saya kena tuh. Dari situ udah tuh besoknya nggak berani Kak. Baru kejadian pertamanya tuh pas besoknya nih, ketika saya udah nggak ngebuang bubur atau ngebagi-bagiin kan, bubur sisa nih, jualan itu nggak pernah habis. Yang saya heran kayak gitu, duit juga banyak. Bos itu selama saya jualan berdua nggak pernah nanya sehari dapat berapa, nggak pernah. Yang ngelaporin uangnya itu yang nyerahin uang yang tadi bagiin bubur. Yang gimana? Saudara saya, ya. dia yang ngasih, dia yang aja. nyerahin. Kalau saya sih kayak ya bukan bagian saya gitu. Iya benar.
Terus emang bos ini nggak pernah nanya kalau sehari habis berapa, terus apa-apa segala, enggak. Jadi kita datang, kan duit udah ada di kaleng kan, jadi pakai laci, terus ada kaleng juga tuh kalau 100 ribuan kaleng. Ya udah kayak gitu doang. Tadi saya masuk nyuci peralatan, ya dia paling nyamperin ke gerobak bubur buka kaleng doang sama laci gitu. Jadi saya nggak pernah merhatiin dan dia nggak pernah nanya juga. Dari situ kan sayang banget lagi, saya sama saudara sempat ngobrol, ini buangnya di mana lagi? Kan saudara juga bagian nyuci juga kak, kalau habis jualan kan kita bersihin gerobak, peralatan yang lain, atau ya entah itu bikin adonan cakwe atau segala macem lah. Di samping sumur itu saya ngobrol berdua, ini belum masih banyak banget gimana? Ya nggak tahu. Ya bagi-bagi udah nggak boleh lagi, tahu sendiri kan kemarin. Saya ngobrol berdua. Diomelin ya. Bosnya lah dari tengah tuh ngomong, dari ruang tengah kan lihat saya, ya jaraknya lumayan, tapi dia buang aja. Kan kamar mandi yang saya bilang tadi 3 tuh kak, ini kamar bosnya, ini kamar mandi saya di sebelah sini buat ngebuang bubur. Dan selama saya di situ tuh saya nggak pernah ngeliat kamar mandi ini dibuka, dan saya juga nggak ngebuka gitu loh. Jadi kayak dan memang nggak pernah ada orang yang masuk ke situ juga ya. Iya, padahal kan kayak mepet gitu bisa aja iseng. Harusnya ada yang make harusnya ya. Itu nggak ada. Saya ngebuang tuh bubur tuh di situ aja. Itu siang kejadiannya. Mungkin jam 11 siang balik jualan gitu, jam 11 atau jam 12. Siang saya bawa tuh dandangnya kan cukup berat, ada buburnya kan. Saya bawa, saya ngebuka pintu itu. Ngebuka yang sebelah kiri tuh yang paling ujung. Saya ngebuka, tuh ada sosok kayak tuyul gitu kak. Tuh rambutnya tuh jarang-jarang gitu, lidahnya tuh panjang ngejilatin kloset ini kak. Klosetnya posisinya udah ada buburnya atau belum? Belum. Saya baru mau jual. Baru mau buang. Gitu. Dia udah ada, jadi kayak duduk begini. Nungguin gitu ya. Jadi lidah dia kan panjang nih. Ke lubang ini, klosetnya udah jadi, saya lari kan. Sempat dimarahin sama saudara, jangan lari, ntar kepleset. Udah shock, jadi dia nyamperin saya juga, dia nanya, saya diam. Beneran gak sih? Siang loh maksudnya. Tadi ada setan kayaknya, aduh juga di sini. Udah mulai berasumsi sendiri kak. Diketawain saya, wah apaan sih, nggak ada. Sumpah saya nggak bakal lari, ngapain lari? Udah jangan itu terlalu ini kali. Sumpah, saya masih kayak ngeyakinin, bener nggak percaya, udah. Hanya kita berdua nih kak. Buang itu nggak ada kak. Kemasuk kamar itu lagi, nggak ada, mana nggak ada. Jika ya saya masih mikirnya suges kali apa salah lihat, capek gitu kali ya. Iya, tapi itu nyata beneran ada loh. Jadi kayak nggak percaya, udah nggak apa-apa. Udah tuh akhirnya berdua. Dari situ udah mulai setiap ngebuang bubur itu berdua kak. Itu nggak ada kalau berdua. Kalau berdua nggak ada. Nggak ada. Udah 10 hari kerja masih santai tuh. Tiba-tiba bosnya ini mutusin buat balik lagi ke kampung. Ngajak istrinya sama anaknya. Dia ngomong semua tuh sama kita, sama imam, ini udah di stokin, ini buat ayamnya ntar ada yang nganterin gitu ke sini kan, dia ada yang tukang nganterin kak. Oh iya bos, udah santai, kita berdua tuh udah santai kak, karena ada motor juga di situ kan. Yuk enggak, keluar aja yuk, saudara saya gitu. Mana? Apa kayak kemana? Jalan-jalan. Nggak ada duit, masih ada sisa nih. Jadi emang kita belum gajian juga kan kak, belum gajian, dia masih punya pegangan. Ya udah mutusin, ya udah yuk jalan berdua naik motor ke daerah Kelitian, pasar Kelitian, Malioboro. Ya seneng-seneng aja gitu. Udah balik tuh jam 1-an, balik yuk, kan kita belum ada yang belum dikerjain gitu loh kak, buat jualan. Ya udah yuk balik. Kita nyampe rumah ya mungkin 1:30. Kita niatnya mau ngerjain ini kak, kayak iniin sate, masukin sate, sama siapin sate ya. Cabe ini kan kita masukin ke plastik buat orang yang ntar ngebungkus, masukin kuah ke plastik gitu. Niatnya gitu, cuma ya karena kita udah kecapean, udahlah tar aja sekalian gitu. Di sana pas ada yang pesen dibikin gitu ya. Pikirannya gitu. Akhirnya udah kita tidur. Di hari pertama bosnya balik nih kak, baru kejadian di situ. Saya tidur, saudara saya tidur,
Iya biasa aja. Di jam 4 itu dia teriak-teriak Kak. Jam 4 pagi? Subuh gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya samar-samar tuh. Oh, kayak orang dicekek, Allahu Akbar. Dia nyebut-nyebut terus, saya kaget kan, saya goyang-goyangin. Kenapa kamu? Duduk tuh. Kayaknya bener deh kata kamu. Bener apaan? Kayaknya tadi direp-repin gitu. Direp-repin tuh dicekek sama sosok yang saya lihat di kamar mandi. Di kamar mandi itu? Iya, dia lagi diginiin. Masa sih? Dia cuma ngerasa doang, apa emang bener terus ngelihat juga gitu? Di dalam mimpi dia. Jadi kayak rep-rep gitu aja nyata. Dia duduk di atas dada dia nih. Tangannya nyekek. Bangun di situ, udah minum obat, minum air. Saya ambilin tuh minum air. Udah di situ mulai kacau. Dia sendiri udah mulai kayak nggak nyangka gitu loh. Ya saya udah ngeyakinin ya kan. Aku ngomong nggak pernah salah. Udah pernah ini, dia baru iya gimana ya? Gimana apanya, udah mimpi doang, udah lanjut tidur. Habis minum air putih lanjut tidur lagi Kak. Lumayan kan 1 jam buat tidur gitu. Tidur lagi, besokannya 5:30 tuh agak kesiangan kita. Saya ngebangunin dia sakit langsung Kak. Setelah kejadian itu? Dia direp-repin tuh dia langsung sakit tuh. Saya bangunin, ayo jualan. Udah kayak ngegigil, kata dia tuh dingin tapi badannya panas banget. Gimana? Sakit, nggak bisa jualan. Terus gimana? Mana jualan kalau satu orang nggak bisa lagi Kak? Iya, terus, berat ya. Iya berat. Terus keduanya, saya nggak tega buat ninggalin dia sendirian. Akhirnya udahlah, mutusin hari itu nggak jualan Kak. Saya beliin obat, ya obat-obat warung lah. Nih kali ini minum. Saya beliin makan keluar. Nih makan dulu buat minum obatnya. Dari situ udah tuh tidur lagi. Saya bingung kan sendirian, bengong. Saya duduk, rokok depan, kopi, dia teriak lagi. Jadi kayak sering ngigo aja, pakai bahasa Jawa gitu. Walaupun siang hari. Siang hari, udah ngigo. Saya bingung lagi kan di situ. Akhirnya nelpon. Malamnya tuh sekitaran jam 8, jam 9-an saya nelpon om saya nih, Herman. Saya nelpon, Om, ini Imam sakit. Dia nyuruhnya ya udah periksain. Ya periksain juga mana duitnya satu, terus di mana saya kan nggak tahu. Kemana periksanya? Masih awam kan saya kerja di situ. Ya udah obat-obat warung aja. Obat warung udah semakin malam dari abis saya nelpon abang saya nih, om saya si Herman. Kan udahlah tidur, mungkin dia lagi nggak karuan tidur nih. Saya juga tidur. Kebangun lagi di jam 1. Jadi kayak kan saya bilang tadi temboknya itu kan kayak triplek gitu. Triplek, itu kayak ada yang nyakar. Sama suara kayak suara babi gitu. Ya suara-suara babi gitulah. Kayak gitu intinya kayak gitu. Itu muterin kamar. Jadi kayak dari belakang pindah ke depan ke pintu, iya gitu. Kan bingung saya, apaan itu? Udah paksain tidur. Saya paksain tidur. Kebangun lagi Kak. Barunya lebih parah. Saudara saya udah kayak orang gimana ya, udah kayak gini. Saya bangun, saya ngeliat sosok dia lagi. Itu nyata. Yang tadi di kamar mandi. Di kamar mandi yang merem-merem saudara saya. Dia duduk, jadi kayak orang nungguin orang sakit gitu. Duduk di samping dia, tangannya itu megang tangan saudara saya kayak gini Kak. Dipegang-pegang, saya ngeliat, saya nge-freeze. Terus kayak ini nyata apa mimpi gitu loh. Kalau mimpi nggak mungkin. Saya sadar, saya di freeze itu mungkin ada 1 menitan, itu aja lama banget kayaknya. Dia muterin, ngejelatin dadanya saudara saya gitu kayak kan dia pakai selimut ya, nggak buka baju gitu. Kayak dijilatin, dipegangin gini. Baru saya keluar tuh Kak, bisa. Saya keluar mau minta tolong siapa? Tetangga nggak ada. Bingung, udah campur aduk aja di situ. Saya masuk lagi, alhamdulillah nggak ada. Besokannya nggak sembuh. Tambah bingung saya. 2 hari sakit nggak sembuh. Saya udah mikir gimana ya kayak gini. Udah pusing sendirian aja Kak, duduk depan. Ngomongnya gimana lagi nih? Nggak jualan tuh tadi ya? Iya, nggak jualan. Jadi sebosnya pulang kampung ini saya nggak jualan sama sekali. Sama sekali. 2 hari, di 3 harinya baru Kak bosnya datang nih. Berarti malam ke 4 hari dia di kampung, dia datang.
Dia datang habis maghrib tuh ngeliat barang-barang masih banyak kan. Saya dipanggil, nggak sini. Saya keluar kamar, ya bos masih banyak ini stok. Dia nggak jualan bos. Kenapa nggak jualan? Sayang ini ntar pada basi ininya, ya segala kayak gitulah ngomong kayak gitu. Saya cuma diem. Si Imam bos sakit. Dia cuma ngomong kayak gini kak. Makanya jangan banyak begadang. Waktunya tidur. Saya di situ ya begadang gimana? Orang kita ya tetap bangun jam 2 kan. Betul. Buat kuah. Ya, siap-siap itu iya. tadi ya. Udah tuh, itu udah minum obat belum? Udah sih. Udah. Nggak ada inisiatif buat ayo bawa ke klinik atau gimana, nggak ada. Nggak ada. Ya bingung di situ. Kayak antara bilang nyesel atau gimana nggak tahu ya, intinya kacau lah pikiran di situ, kosong aja, bingung. Dianya kayak gini. Ini kacau kepikiran. Baru dari situ paginya itu bosnya ngajak jualan. Kita jualan dong berdua. Bangunin, saudara saya masih tidur dan dia punya istri nih. Kita selama kerja di situ kak, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tegur sapa. Dia di kamar terus sama anaknya. Ya namanya bos kan bisa di ngobrol atau gimana ya sama karyawan. Enggak, itu di dalam. Saya jualan kayak biasa, itu jualan bubur. Balik itu siang kak, jam 11. Saya balik, gantian saya nyuci semua kan. Nyuci kalau dandang sih bos yang bawa akhirnya. Berarti yang ngebuang tuh juga bos. Mungkin dia tahu saya udah ngerti kayak gituan. Saya nyuci, suruh makan saya udah nggak mau makan. Saya lebih kepikiran saudara saya terus. Dari situ nyuci udah kelar, saya masuk ke kamar, saudaranya masih tidur. Saya bangunin, Mam, udah minum obat belum? Ini makan dulu nih. Mau makan nggak? Itu diem kak. Saudara saya udah diem aja. Tapi maaf Mas Angga taunya hidup tapi diem aja gitu. Iya masih hidup. Saya pegangin, saya goyang-goyang. Tapi pikiran saya ya namanya orang lagi kena tipes atau gimana, pikiran lemas gimana gitu ya, malas menjawab gitu. Ya lebih ke positif aja sih kak pikiran pas itu. Ya udah, kalau ada apa-apa tinggal panggil aja gitu. Ya nyuruh saya aja gitu. Saya tidur tuh kak. Saya tidur. Ya dia masih tidur, nggak ada pergerakan sama sekali. Saya tidur, bangun di 4:30 biasa dong aktivitas ayam lah, kerupuk lah. Sebelum saya keluar dari kamar, saya megang saudara saya dulu. Bangun. Itu udah nggak gerak kak. Matanya tapi merem. Saya goyang-goyangin lagi. Itu nggak ada kata-kata yang keluar atau gimana. Ini masih tiduran aja. Saya kayak masih tiduran, saya bangunin nggak gerak. Saya coba mastiin tuh kak, dalam arti pegang kayak gini lah, namanya orang kadang kan denyutnya gitu, itu nggak ada. Tapi saya masih belum yakin aja gitu. Saya keluar, nyari bosnya di depan. Saya manggil, bos, udah pikiran kacau ya, udah sempet nangis juga kan. Namanya ya kita berangkat bareng, ada yang kenapa-napa kan kerasa juga kak. Dari situ saya manggil bosnya nyamperin. Cuma ya lagi-lagi buka baju depan pintu. Udah dicek, udah ini pastiin. Dia cuma ngomong kayak gitu doang, kayak nadinya pegang, udah dicek nadinya. Tapi dia nggak mau megang. Sama sekali nggak megang. Udah dicek nadinya, udah. Tapi nggak kayak berdenyut gitu, udah enggak. Ya udah mati berarti. Aduh. Digituin doang. Kesel kan, saya sempat mau ribut. Dalam arti ini loh, kita sama-sama manusia, apalagi kita kerja sama situ. Udah dia kayak gitu, udah mati. Saya bingung kan, saya sempat telepon abang lagi tuh, om saya. Dan telepon ngabarin, dia juga bingung. Ya nanya-nanya terus, kenapa? Emang tadinya kenapa? Ini nggak ada, udah dicekin. Udah. Gimana? Ya udah om, minta tolong lah. Coba nelpon atau buat nyamperin ke orang tua si Imam. Dan ya udah dikabarin, saya duduk di sebelah dia tuh, ya sambil kayak nangis lah. Kita pikiran mau jalan-jalan, mau senang-senang, belum waktunya udah kayak gini duluan. Pikiran saya masih ya mungkin udah aja lah, awalnya gitu kak. Udah aja lah, saya masih diem. Habis maghrib itu
ambulan datang. Sirenenya ini kan ambulan datang, dia pakai kenek turun tuh. Yang bawa almarhum aja saya sama kenek ini Kak. Bosnya cuma diem Dia doang. cuma melihat Iya, aja. bawa masukin ke ambulan tuh. Saya duduk di belakang, bosnya ikut tapi saya duduk di belakang. Saya kayak ya sebanyak jalan bingung, dalam arti bingung tuh kayak ini ntar ngomongnya gimana Sama orang tuanya ya. Terus ya wah udah bingung lah, nggak bisa mikir apa-apa di situ, udah diem ya nangis, udah nyampe capek banget, kemana lagi pikirannya kayak gitu. Terus kayak ini gimana, kita berangkat bareng-bareng kok kayak gini, coba nggak ngajak ini, nggak bakal kayak gini. Harinya jatuhnya kayak gitu Kak. Datang tuh ambulan jam 7-an kan, 6:30 dari Jogja, nyampe 9:30 jam 10 tuh udah rame kan di depan situ. Kebetulan rumah dia kan sampingnya ada bengkel. Dateng orang tuanya udah nangis, almarhum diturunin, nggak langsung dimasukin tuh Kak. Ambulan ini langsung turun nih, pindah ke depan. Bosnya langsung cabut, nggak ada ngomong nggak ngomong kayak ke keluarga gimana, nggak ada. Dia langsung jalan aja. Udah dong pikiran dia, orang saya kan wah ada yang mencurigakan. Ibunya udah kesel, akhirnya almarhum ini nggak dimasukin ke rumah, dikeluarin lagi, ngambil mobil di visum tuh ke daerah kota lah, ke Malang kota. Dia di visum, keluar tuh hasil visumnya itu, jadi ada telapak jari itu 3 di sini, sama gosong-gosong di bagian ini, kayak gosongnya di tempat yang dipegang tadi. Iya, terus kayak jilatan-jilatan aja gini, hitam, panjang. Terus itu udah kayak oh ini udah tuh, sempat viral juga, rame. Terus itu udah balikin, ntar almarhum dikuburin, sempat ada kepikiran buat ingin daun kelor tuh Kak, biar yang bikin dia kayak gini ikut juga. Dari situ udah bapaknya udah mikirin, udah jangan dibales, kalau kita dibales sama aja kayak dia gitu. Udah namanya orang tua gimana sih, apalagi anak satu-satunya kan. Aduh, satu-satunya lagi. Iya, kita udah mikir, udah bingung. Saya juga ya cuma bengong, beneran gak sih, kayak masih nggak nyangka aja Kak, secepat itu ya. Iya, jadi tanya juga bingung. Di malam itu kan habis visum itu kan ya dikasusin juga, nggak ada bukti, susah. Betul, dan posisinya kan dia tadi mudik. Iya, sekeluarga ya. Makanya di situ bingung kan. Akhirnya udah ikhlasin aja, bapaknya udah ikhlasin aja. Ibunya nggak mau, udah tetap kekeh. Di malam itunya kan datang ya, belum ada pengajian kan, pengajian baru besoknya. Saya masih di situ, saudara-saudara pada datang ya, banyak nanyain lah, warga-warga atau tetangga-tetangganya udah pada tahu, udah rame kan. Dia datang besoknya tuh baru nih tahlilan nih. Datang tuh teman saya si Agi sama si Aji, datang ke rumah duka yang dulu bilang nggak usah itu ya. Dari situ duduk ngobrol, baru ngajak saya keluar. Habis kita ngaji, ngajak saya keluar, dia langsung ngomong kayak tuh kan apaan. Saya sempat kesel juga di situ. Coba ngomong dari awal, kenapa aku ngomong kayak gini, biar kamu nggak berangkat. Aku udah tahu kalau aku doang mah nggak apa-apa. Saya tanya si Aji, baru saya tanya, cerita di situ ke semuanya. Yang pangkalan yang nggak aktif kan ada tadi ya, cerita tuh semua di situ. Saya yang kerja, jadi Agil sama Aji ini sempat kerja di situ. Pangkalan yang nggak aktif tadi. Terus ada satu orang lagi tuh Rohman, almarhum juga nih. Dia yang pertama. Dia cerita dulu pas kita kerja pertama di situ, hal-hal kayak gini udah sering. Bahkan teman saya itu si Aji sempat diminta, dalam arti orang tua dia tuh mimpiin anaknya tuh dikejar-kejar sama makhluk aneh gitu, di kayak ngirimin ke rumah, minta dipagerin atau segala macem ya, baru bisa gitu. Makanya dia langsung mutusin balik, berhenti. Kejadian sama temennya nih, kan yang pertama masuk Aji, Aji baru keluar Agil,
Rohman masuk lagi nih bareng sama si Agil, cuma beda beberapa hari lah. Dia datang, kebetulan dia agak senior kan si Rohman ini, dia tuh buat nempatin ke pangkalan yang mati tadi Kak, atau udah yang nggak beroperasi. Kejadian sama, dia balik dari jualan nih, nabrak gapura yang arah mau masuk ke rumah bosnya, meninggal di tempat. Nabrak, dia lagi naik motor. Nabrak ke gapura itu. Itu kejadian awalnya. Baru kan dengar lagi orang tuanya sempat ke salah satu kiai Kak. Dia datang tuh ke tetangga desa juga, datang dimintain kenapa gitu. Baru di situ kiainya terbuka. Ya dia tuh kayak melihara sosok ini. Jadi sama duit bibit. Jadi dia melihara tuh dua sama duit bibit. Jadi siapapun yang ngambil duit dia, mau 100 perak, 1000 perak, itu harus dibarter dengan nyawa. Baru sama kejadian saya cocok logi lagi tuh sama si Agil, si Roman mungkin seperti itu. Itu akhirnya si Roman nggak ada. Ya sekarang gini Kak, dia orang baru, cuma punya embel-embel pernah jualan, dipercaya megang satu gerobak, duitnya banyak ya. Kalau emang ngambilin ya nggak tahu. Intinya ya, yang saya tahu di lapangan, cerita dari yang saya alami sama beberapa temen, ternyata kayak gitu. Dan memang nggak pernah dihitung juga ya. Nggak pernah dihitung. Tiap pulang jualan kan nggak pernah dihitung ya. Makanya di situ ya dibilang curiga, kita gimana ya? Kalau ngeliat duit kan kita nggak pernah punya pikiran curiga, enggak, lebih ke enak banget ya jualan kayak gini, duitnya banyak, kayak gitu doang. Betul. Terus itu tahlilan kan, lanjut lagi tuh Agil, Aji rame teman-teman, udah sempet rame tuh udah. Dan si bos ini udah nggak pernah baliknya sampai sekarang. Rumahnya gede, paling gede di kampung kita gitu. Nggak pernah balik maksudnya? Nggak pernah pulang ke kampung lagi? Iya, nyampe sekarang kan sempet rame kan. Dari situ juga baru cerita, mungkin saudara kamu gitu adalah sedikit banyaknya ngambil uang itu tadi. Iya, entah itu 10.000 atau 20.000. Kalau saya pribadi sih kadang bosnya malah nawarin, kalau mau ngambil aja, buat apa beli apa, tapi saya nggak pernah mau. Sempet nawarin pernah, dia ngomong kayak gitu, tapi saya ya enggak, intinya bukan ini ya enggak lah gitu aja. Karena saya juga bagian dicuci piring, masalah di gerobak atau segala penjualan kan saya nggak tahu. Dari situ baru tuh rame, sempet booming kan, ini buat tumbal lah, ini rame Kak, sempet rame. Ya mungkin itu penyebab bosnya udah nggak pernah ke situ lagi. Dari nggak pernah ke situ baru tuh kita ngaji biasa, yang ngimpiin lagi ibunya cerita lagi. Ternyata diingat-ingat dia juga pernah ngalamin hal yang sama, anaknya dimimpiin dikejar sama yaitu peliharaan bosnya. Bentuknya tadi sama juga, dia bilangnya ya tuyul, cuma yang secara langsung saya liatin emang seperti tuyul, tapi gimana ya gitu tadi. Rambutnya jarang, lidahnya tuh panjang, jadi kayak tangannya bukan 5 begini. Merinding deh ngebayanginnya. Udah seperti ini baru tuh udah, ya udahlah kalau kita balas cuma percuma. Harinya orang tuanya saking shocknya, habis 1 minggu itu 7 harian dia langsung ke Jakarta dan belum balik sampai sekarang. Dari situ kalau dari yang lain cerita yang kenapa saya nggak pernah makan, jadi kalau bininya kan kadang ini Kak, kayak masak nasi ya buat kita makan siang. Itu kalau kita nggak, kalau dia belum ngambil, kita jangan pernah ngambil. Gitu? Iya, jadi kayak saya sendiri pernah kejadian. Makanya alasan saya nggak pernah makan siang ya karena itu tadi. Saya pernah makan, ini nasi baru matang nih. Saya buka, saya mau makan. Saya pertama kali, saya buka, saya tutup lagi, saya baru diemin ke belakang. Saya ke situ lagi buat ngambil nasinya, itu udah kayak lendir Kak. Aduh, padahal kan baru banget matang ya. Iya, udah basi, jadi nggak bisa dimakan. Itu alasan saya kalau siang nggak pernah makan. Saya makan paling bubur saya jualan itu ya, walaupun kayak gitu ya kita nggak tahu kan kalau endingnya bakal kayak gitu juga. Ya itu aja sih Kak ceritanya. Ini apa ya, bikin shock sampai saya nggak bisa
berkata-kata karena saya pencinta bubur ayam, jadi agak mikir, jadi agak serem ya kalau mau beli-beli, jadi agak mikir nih ceritanya. Nah, kalau dari Mas Angga sendiri, ada nggak sih mungkin ya karena Mas Angga pernah berjualan di situ ya, kalau buat kita yang orang awam nih mungkin ada pesan-pesannya nih mesti gimana sih? Ya kalau kita mau beli bubur harus dipastiin, kalau rame banget ya mending jangan deh gitu. Gitu, rame banget justru jangan nih. Kita kalau di Jakarta indikatornya gini, wah tuh rame tuh, kita malah berhenti gitu. Kalau rame justru ya sewajarnya aja lah, biasa-biasa aja gitu. Justru sewajarnya aja gitu ya. Kalau dari segi misalnya, wah lokasinya yang kayak begini nih, yang biasanya itu nggak ada kalau dari lokasi. Kalau dari spesifik dagangan di lokasi itu enggak sih. Nggak ada ya. Yang penting ya kadang kita pernah makan bubur itu nih enak ya, ntar kita beli lagi balik udah nggak enak. Oh gitu. Biasanya gitu. Atau mungkin kalau makan di situ sama dibungkus berbeda rasa. Itu pasti ada kemungkinan ada pakai kesana ya, pakai pesugihan atau apa gitu ya. Oh oke. Ini hikmahnya buat Mas Angga apa nih? Pernah mengalami begini? Ya dimanapun tempat kita bekerja ya serius, jujur itu diutamakan sih. Kadang hal sekecil itu bikin berdampak besar gitu kan. Betul. Berdampak besar. Kita ngikutin sistemnya aja, kalau emang nggak dibolehin dibuang buburnya atau gimana ya udah ikutin aja ya. Kalau emang ya intinya kita jujur aja lah, kalau kerja ikut orang udah kuncinya itu aja sih kan. Ikutin sesuai arahan aja deh ya, daripada ada apa-apanya misalnya gitu ya. Oke, seru banget ini Mas Angga ceritanya. Kayaknya yang berikutnya harus dipanggil lagi nih ya, cerita lagi nih di kita nih. Kayaknya masih banyak nih cerita-cerita seru-serunya nih. Makasih banyak Mas Angga udah berkesempatan datang di kita berbagi. Aduh, kalau saya tuh nggak pernah terpapar sama cerita pesugihan begini ya. Kalaupun mendengar ceritanya itu cuma hanya sekedar kata si Anu, cerita dari si Anu gitu loh. Kalau ini kan saya mendengar sendiri dari apa ya? Langsung lah dari mengalami kejadian gitu ya. Oke. Makasih banyak Mas Angga ini sharingnya di kita. Untuk teman-teman sobat-sobat Jelajah Malam juga mungkin cerita ini akan banyak manfaatnya ya. Jangan sampai kalau kita mau punya usaha kita ikutan yang kayak gitu-gitu ya. Apalagi harus sampai mengambil nyawa seseorang ya untuk keuntungan pribadi ya. Iya, untuk keuntungan pribadi. Oke, terima kasih banyak Mas Angga ceritanya. Jangan kapok datang ke Jelajah Malam. Cerita malam ini saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Angga. Seru banget ini cerita.